Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Mari kita baca bergantian. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Dia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis." Saya bacakan sekali lagi. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem datang. Siapa orang Yahudi ini, saudara? Ini adalah yang diutus oleh Sanhedrin, yang memberikan otoritas kepada utusannya imam dan orang-orang Lewi. Untuk apa, saudara? Untuk mencari tahu siapa Yohanes Pembaptis itu. Coba selidiki dia. Apa ajarannya itu loh. Jadi dia mengutus dari Sanhedrin itu beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Kan begitu. Jadi mereka itu dengan spirit apa, saudara, di dalam bahasa aslinya ini? Spiritnya tidak suka sama Yohanes ini. Dia sudah menyimpan sesuatu penolakan kepada pelayanan yang dia kerjain. Mereka tidak mau belajar kebenaran, saudara. Sekarang mereka datang mau interogasi, tanya Yohanes, "Siapa dia?" Yohanes Pembaptis menjawab dengan jujur. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka tanya lagi, "Kalau begitu siapa kamu? Elia kah?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau nabi yang akan datang?" Ia jawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapa engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami kepada Sanhedrin itu." "Apa katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, luar biasa. Yohanes Pembaptis, saudara. "Akulah suara. Aku hanyalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Ini yang kita baca tadi, yang bertanggapan itu. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang." Yohanes jawab, katanya, "Aku membaptis dengan air, tapi di tengah kamu berdiri Dia." Nah, itu tujuan dia. Saudara, meskipun judulnya ini kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri, sepertinya dia tuh mau ngomong apa tentang dirinya. Tidak. Kesaksian dia selalu fokusnya kepada siapa, saudara? Kristus Yesus. Itu. Tentang Dia yang tidak kamu kenal itu. Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Begitu rendah hati. Ini seorang saksi Tuhan begini, saudara. Orangnya itu rendah hati. Buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, selama berminggu-minggu kita sudah merenungkan bagian-bagian sebelum ini. Ya, dari ayat 1 sampai ayat ke-18. Tentang keilahian Kristus, tentang inkarnasi Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia. Sekarang di dalam bagian ini diceritakan awal dari pelayanan Kristus di bumi ini. Dan itu diawali dengan kesaksian daripada Yohanes Pembaptis. Sama seperti kalau saudara membaca Injil Matius, Markus, Lukas, semua sama. Diawali dengan kesaksian Yohanes. Yohanes Pembaptis itu seorang yang mengagumkan, saudara. Yang sudah menjadi teladan bagi setiap kita.
orang Kristen yang mau melayani Tuhan. Dan selalu dituliskan hal yang paling menonjol dari Yohanes Pembaptis itu apa, saudara? Kerendahan hatinya. Ia berkata, sampai membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu luar biasa, saudara. Ini ciri orang-orang yang sungguh rendah hati. Sampai buka tali sendal Yesus pun dia tidak layak. Artinya apa, saudara? Dia menjadikan dirinya sebagai budak. Yang buka sepatu Yesus pun tidak layak. Jadi sifat ini sebetulnya, saudara, sifat yang betul-betul rendah hati ini justru yang dipuji Yesus. Yesus pernah berkata, saudara, di bagian yang lain, di antara yang dilahirkan perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Dia adalah lampu yang bercahaya itu. Jadi orang yang rendah hati seperti Yohanes itu, saudara, itu sebetulnya besar di mata Tuhan. Orang yang rendah hati itu bercahaya bagi dunia. Karena dia bukan mengabarkan dirinya, dia mengabarkan dia yang tidak kamu kenal. Dan sekarang di dalam bagian ini, orang yang rendah hati ini menolak semua kemuliaan yang mungkin diberikan kepada dia oleh orang-orang Yahudi yang datang itu. Bahwa kamu adalah Mesias kah? Kalau dia jawab iya juga mereka bisa percaya, saudara itu. Karena khotbahnya begitu luar biasa Yohanes itu. Dia bakatnya memang luar biasa, saudara. Apakah kamu Elia, Nabi? Coba bayangkan kalau kita begitu, saudara. Ya, orang muji-muji kita. Aduh, kadang-kadang mikirin terima atau tidak terimanya. Begitu, saudara. Tetapi dia bicara tentang dirinya sendiri dengan kalimat yang tidak ada menyanjung. Dia berkata, aku suara. Aku hanya suara yang berseru-seru di padang gurun. Jadi Yohanes itu orang yang jujur. Iya kalau iya, bukan kalau memang bukan. Ya saudara, padahal pelayanan dia begitu besar. Khotbahnya begitu menarik perhatian, begitu besar orang Yahudi zaman itu. Tapi kalau dia memang bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi, ngakulah bukan. Itu rendah hatinya, saudara, luar biasa. Waktu itu selama 400 tahun itu tidak ada suara. Sunyi senyap, saudara. Suara dari Tuhan melalui para nabi. Sejak Nabi Maleakhi, tidak ada suara dari surga melalui para nabi. Tiba-tiba muncul Yohanes Pembaptis ini. Orang yang aneh, teriak-teriak di gurun. Itu sangat menarik perhatian orang. Ia adalah nabi yang terakhir di dalam perjanjian lama. Dan dia memulai merintis di perjanjian baru. Melalui Yohanes, semua yang dinubuatkan di PL tentang Mesias menjadi jelas. Dan kita bisa melihat Kristus itu membuka perjanjian baru dengan apa, saudara? Darahnya. Sekarang bukan darah binatang lagi yang dibawa. Tapi darah Kristus kamu bisa datang beribadah. Saudara-saudara, lihatlah anak domba Allah. Itu kalimat dia. Yang membuka perjanjian baru. Hei, lihatlah aku. Yang sudah dinubuatkan dari sejak perjanjian lama. Akulah dia. Yang mempersiapkan jalan bagi dia. Saudara-saudara. Yang mengalirkan darahnya, menghapus dosa dunia. Yohanes mengakhiri nubuat para nabi di PL tentang Kristus dan membuka jalan yang baru supaya orang-orang di perjanjian baru sampai kepada kita semua bisa melihat bahwa Yesus itu adalah domba yang disembelih. Saudara-saudara, seperti yang dilambangkan di perjanjian lama. Tetapi Yohanes mengakui, saudara, dengan segala rendah hati, aku bukan Mesias itu. Aku tidak layak dibandingkan dengan dia. Bahkan sebagai budak pun. Saudara, bagaimana kita menjadi saksi di dalam hidup kita? Kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis. Ya, ini bagian kesaksian dia untuk diri sendiri. Judulnya itu diberikan LAI, saudara, begitu. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Tapi isinya, saudara, aku bukan. Aku bukan. Aku bukan. Dan terakhir ditutup. Aku adalah suara saja. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam khotbah kita hari ini. Kita belajar seorang saksi seperti Yohanes Pembaptis. Bagaimana kita, saudara, sebagai orang percaya kepada Yesus, bersaksi tentang dia. Mari kita renungkan di dalam 3 hal, saudara. Yang pertama, kita itu diselamatkan, saudara, untuk menjadi saksi.
Kita semua diselamatkan itu bukan untuk santai-santai di dunia ini, saudara, menikmati keselamatan kita. Bukan. Bukan tinggal tunggu masuk surga, bukan. Ingatlah tujuan kita diselamatkan kalau masih hidup di dunia ini. Sekarang kita masih hidup, saudara. Masih datang ke sini, tubuhnya sehat-sehat. Jadi saksi Tuhan. Karena dunia ini, saudara, memang tidak mengenal Kristus. Kita diutus justru, saudara, seperti domba ke tengah serigala itu. Kita yang sudah terima anugerah, sudah mengenal Kristus, harus mengenalkan Dia kepada dunia. Sebenarnya, saudara, dunia di zaman Yohanes Pembaptis dan kita itu sama. Ya, di dalam arti tidak mengenal Kristus. Itu dunianya. Sudah begitu. Kristus berdiri di tengah kamu, kamu tidak kenal Dia. Itu sebab dunia yang gelap ini membutuhkan saksi. Ya, dan Tuhan menyelamatkan kita untuk kita boleh dipakai menjadi saksi Dia. Simple, saudara, sebetulnya. Orang-orang Yahudi yang menginterogasi itu, mereka semua sedang menanti Mesias itu. Ya. Farisi itu menyombongkan diri sebagai apa, saudara? Keturunan Abraham. Dan sebagai yang berhak atas janji kovenan itu. Di dalam Roma disebutkan, saudara, mereka sebut diri Yahudi, sandar kepada hukum Taurat dan bermegah dalam Allah. Mereka tahu kehendak Allah dan percaya janji Tuhan. Mereka yakin mereka menuntun orang buta dan terang bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Itu keyakinan mereka, saudara, sendiri. Aku adalah terang. Aku bisa menuntun orang buta. Padahal dirinya sendiri buta. Mereka tidak sadar, saudara. Jiwa mereka berada di dalam kegelapan. Mereka tidak sadar. Jadi saudara-saudara, mereka tidak sadar siapa yang berdiri di tengah mereka. Yesus Kristus yang Yohanes Pembaptis saksikan. Kristus berada di tengah kamu, tapi kamu tidak bisa melihat Dia. Termasuk Farisi itu. Kenapa tidak bisa kenal, saudara? Karena dosa. Itu jawabannya. Dosa yang menghalangi mata mereka. Dan mereka mati hidup di dalam dosa-dosanya. Mati tapi hidup, saudara. Hidupnya di dalam dosa. Tapi rohaninya mati. Saudara ingat ya, gini kita sudah bahas berbulan-bulan yang lalu. Zombie-zombie itu. Ini sama dengan zaman kita sekarang. Kristus itu tetap berada di tengah-tengah mereka yang tidak bisa melihat Dia. Dunia tidak mengenal Dia. Tidak percaya kepada Kristus. Firman Tuhan berkata, di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Di tengah orang Yahudi, Farisi, ahli Taurat, orang yang katanya ngerti kitab suci, Kristus berdiri di antara kamu. Tapi kamu tidak kenal Dia. Hari ini juga sama, saudara. Kristus lewat di banyak gereja. Sebagian besar tidak memiliki mata melihat Dia. Atau telinga mendengar Dia. Jiwanya tidur. Karena yang dikhotbahkan kemakmuran, saudara-saudara. Kesembuhan, uang, kesenangan, saudara, dan dunia yang mereka kenal itu. Tetapi bukan Kristus Yesus. Saudara-saudara, jiwa banyak oleh tidur semuanya, oleh keinginan dunia. Kita orang Kristen itu tidak boleh ikut begitu, saudara. Gampang sekali membedakan ajaran sesat dan ajaran yang benar. Ajaran sesat, fokusnya tidak mungkin kepada Kristus. Tetapi menyeleweng. Dia bergeser, saudara, kepada berkat-berkat daripada Tuhan. Oh, kemakmuran, saudara-saudara. Kesembuhan. Jikalau Yesus berkuasa, Dia pasti sembuhkan saya sekarang. Saya berkali-kali, saudara, khotbahkan, dia tidak bisa melihat Yesus di atas salib. Tidak bisa melihat Yesus yang mulia di atas kayu salib. Itu cilakannya. Tetapi kita mau belajar, kita bisa melihat Dia Tuhan. Dia berkuasa. Dia mati mengalirkan darah. Itu untuk menyelamatkan kita. Justru mata kita tuh celik. Siapa Dia? Saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Kerajaan Allah sudah begitu dekat dengan mereka. Tapi mereka tidur. Saudara, yang tidur itu bukan matanya. Jiwanya tidur. Keselamatan itu berada di dekat sekali dengan mereka. Tidur jiwanya. Anugerah ditawarkan, hidup kekal begitu dekat sehingga mereka itu bisa, saudara-saudara, menangkapnya. Tapi mereka tidur.
Itu sebab, saudara, jikalau keadaan dunia seperti ini, yang tertidur, seperti lagu yang kita nyanyi tadi. Mereka tuh tidur, dunia itu tidur, saudara. Mereka butuh kesaksian kita. Kalau kita melihat Tuhan memilih Yohanes, saudara, ya sudah dari kandungan dia dipenuhi oleh Roh, menjadi saksi Tuhan. Kita pikir bahwa tugas bersaksi itu hanya untuk hamba Tuhan. Secara kognitif kita tahu, oh bukan, kita semua saksi. Tetapi kita tuh harus, saudara, disadarkan kembali. Ini tuh hanya contoh yang diberikan dari kitab suci, saudara, kepada kita semua pagi ini. Supaya kita tuh ngerti. Tugas bersaksi itu bagi setiap orang Kristen. Kita juga semua sama, saudara, dipanggil oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita tugas misi. Kalau begitu, saudara, kan Kristus itu misionaris tuh. Sama Yohanes Pembaptis juga. Berarti kita yang dipanggil juga misionaris, saudara. Cuma kita itu disebutnya misionaris yang informal gitu. Karena kenapa, saudara-saudara? Kita mungkin tidak berkhotbah di mimbar. Ya, kita tidak masuk kepada STT, saudara-saudara. Tetapi Injil itu, saudara, tidak mungkin sampai kepada pelosok-pelosok kalau hanya dikhotbahi di mimbar. Justru dikhotbahi di mimbar supaya memperlengkapi prajurit-prajurit Kristus itu supaya menyebar ke seluruh pelosok. Terisilah semua, saudara, di supermarket, di toko, di mana-mana, saudara. Nama Kristus disebarluaskan. Itu sebabnya setelah kita diperlengkapi di mimbar, kita harus membawa kesaksian kita keluar. Kesaksian kita yang baik itu sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan, saudara, dengan anugerahnya yang besar. Setiap minggu boleh mendengar firman. Itu bukan kesaksian di luar malah menjelekan orang, saudara, menggosipkan orang. Bukan itu. Kesaksian saudara, kesaksian tentang Yesus Kristus. Bagaimana dia bekerja di dalam hidup saudara. Dan bagaimana dia memimpin hidup saudara. Itu, saudara. Just tell others. Bawa nama Yesus itu, saudara. Bawa apa yang sudah dia kerjakan. Siapa dia di dalam hidup saudara. Itu. Baru itu kesaksian orang Kristen menjadi penting, saudara-saudara. Untuk tersebar ke seluruh dunia. Yohanes Pembaptis juga tidak berkhotbah di mimbar, saudara. Tidak ada gedung yang bagus dia waktu itu. Di gurun pasir. Dan dia juga tidak tahu siapa yang akan datang. Tuhan yang kirim. Itu luar biasa loh, saudara. Tapi dia tuh setia. Begitu, saudara, orangnya. Setia, si gurun itu menjadi penuh dengan orang, saudara. Datang kepada dia. Mendengarkan ribuan orang. Itu sebabnya dia adalah lampu yang bercahaya. Menjadi misionaris. Saudara, di dalam sejarah ini ada gerakan dari para misionaris, saudara, dari golongan Moravian di abad 18. Itu luar biasa, saudara. Kesaksian bagi kita semua. Harap gereja itu bisa bangun seperti itu, saudara. Itu organisasi didirikan tuh tahun 1722 di sebuah kota kecil, saudara, di Herrnhut, Jerman. Artinya, saudara-saudara, itu mereka adalah orang-orang tuh yang melarikan diri daripada penganiayaan di Moravian. Waktu pertama mulai dengan jumlahnya itu 600 orang, saudara. Tapi terus berkembang dengan pesat. Di dalam pekerjaan penginjilan mereka punya satu keistimewaan, saudara-saudara. Yang pertama apa? Penginjilannya itu keluar, saudara. Keluar, memangnya keluar negeri. Tapi mereka mendapat dukungan moral dan doa yang penuh daripada saudara-saudara seiman. Daripada anggotanya. Selama 150 tahun, saudara. Ini yang luar biasa. Mereka mengutus misionaris 2.158 orang. Ini sesuatu rekor yang besar yang tidak pernah dipecahkan, saudara. Dan yang kedua, yang menjadi dorongan bagi kita itu apa? Mereka itu tidak sandar, saudara, kepada pusat untuk mendukung ekonomi mereka. Tetapi mereka berusaha sendiri. Nah, ini harap menjadi dorongan bagi saudara. Jadi mereka itu punya misi di dalam pekerjaan mereka bikin kemah. Saudara. Jadi mereka tuh bikin kemah seperti Paulus. Gitu. Mereka tidak mau membebani jemaat, tidak mau. Saya kerja bikin kemah, tapi saya punya misi. Misinya apa? Menyebarluaskan Kristus. Bukankah ini kita semua? Bukankah itu saudara? Yang dipanggil mungkin menjadi businessman, menjadi salesman, menjadi ahli di dalam programming komputer. Saudara-saudara. Ya toh,
Semua dengan pekerjaan masing-masing, tetapi misinya sama. Saudara, itu misionaris informal, ingat itu. Misi saudara itu untuk menyebarluaskan, telling others about Jesus. Saudara-saudara, itu strategi misinya. Orang-orang dari Moravian ini, luar biasa saudara. Sambil kerja bikin kemah, sambil menceritakan Yesus. Gerakan ini sudah berikan pengaruh kepada John Wesley. Luar biasa saudara. Lalu kepada William Carey. Saudara tahu William Carey kan itu bapaknya misionaris. Itu dipengaruhi dari sini. William Carey pergi ke India. Juga mempengaruhi Hudson Taylor pergi ke Tiongkok. Karena satu hal saudara-saudara sebetulnya. Apa sih yang dimiliki seorang misionaris informal ini saudara? Apa? Hatinya cinta sama Tuhan. Itu saudara. Mereka itu begitu mencintai Kristus, saudara. Melakukan pekerjaan misi itu bukan beban. Tetapi itu sesuatu kewajaran di dalam hidup mereka. Melalui pekerjaan yang mereka punya. Sehari-hari, saudara. Tidak perlu saya diawasi oleh pemimpin saya. Jadi dasar daripada pekerjaan misi informal ini adalah kecintaan mereka kepada Kristus yang sudah menyelamatkan mereka. Itu saja. Kita semua memang bukan misionaris seperti Moravian itu, saudara. Tapi dalam arti tertentu, kita juga adalah orang-orang Kristen yang diutus untuk satu tugas misi. Sama untuk Injil Tuhan. Sama, saudara. Amanat agung itu berlaku bagi semua kita. Yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Intinya sama. Diutus untuk bersaksi melalui setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan untuk menjadi saksinya di dunia ini. Apa tugas seorang saksi? Beritahu orang lain tentang Yesus, itu saja. Anak domba Allah yang sudah menyerahkan dirinya menderita bagi kita. Menghapus dosa-dosa kita. Jadi Roh Kudus membuat kita bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus bukan membuat kita berbahasa lidah, saudara-saudara. Tetapi memberitahu orang tentang Yesus. Sebagian kita mungkin takut ya untuk bersaksi, saudara. Padahal kita mengaku orang Kristen. Mungkin kita malu, saudara-saudara, dengan sifat kita. Ya, kita merasa tidak layak, saudara. Kita bukan siapa-siapa. Saya ingat cerita, saudara, satu cerita ya daripada Hudson Taylor itu. Jadi Hudson Taylor itu ketika dia bekerja sebagai misionaris itu, saudara. Itu ada orang di pinggir dia. Saya lupa namanya, saudara-saudara. Jadi dia bekerja di pinggir Hudson Taylor. Melihat. Dia bukan orang Kristen, saudara. Melihat. Dia tidak pernah mendengar Hudson Taylor mengabar Injil kepada dia. Melihat apa yang dia kerjakan. Selama 2-3 tahun, saudara. Lalu dia bercerita kepada wartawan yang tanya. Kalau saja saya ikut dia lebih lama lagi, saya mungkin menjadi Kristen. Karena melihat kehidupan dia. Yang luar biasa sebagai saksi Kristus. Menyaksikan hidup saudara-saudara. Yang malu bisa bersaksi untuk Tuhan melalui hidupnya. Saya sendiri jadi Kristen bukan dikabari Injil, saudara. Bukan. Dibawa orang ke gereja. Itu. Bukan dia yang harus mengabarkan, saudara. Kalau tidak ada bakatnya tidak apa-apa. Bawa dia ke gereja. Saudara-saudara. Kita seringkali merasa tidak layak. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak pandai bicara. Tapi kita harus ingat satu hal, saudara. Bahwa Tuhan sudah memilih kita. Gitu. Yang memilih kita itu bukan kita sendiri. Untuk percaya kepada Yesus. Bukan. Tuhan yang sudah memilih kita. Menjadi saksinya. Bukan hanya untuk diselamatkan, saudara. Untuk menjadi saksinya. Jadi kitab suci itu adil ya, saudara. Orang berbagai macam latar belakang itu bisa dipakai oleh Tuhan. Dan justru yang luar biasa itu, saudara. Kita ingat saksi Kristus, saudara, yang punya latar belakang yang buruk. Yaitu 2, saudara, di dalam kitab suci ditulis. 1 orang Gerasa yang kerasukan setan. Begitu disembuhkan oleh Yesus. Waduh, dia cerita. Cerita kepada orang sekampung dia, saudara. Yang kedua siapa, saudara? Saudara tahu kan? Yang simpen 5 suami. Itu perempuan Samaria. Koleksi suami, saudara. Itu latar belakang dia. Jual daging. Saudara-saudara, tubuhnya sendiri. Orang yang begitu bobrok dan tidak layak. Tuhan sembuhkan dari penyakit dia. Ketemu Yesus.
langsung saksi kepada orang sekampung dan mereka percaya. Saudara, setelah bertemu Yesus, mereka bersaksi tentang Yesus. Mereka bersyukur atas cinta kasih Tuhan kepada mereka. Itu yang pertama, saudara. Setiap kita diutus menjadi saksi Kristus. Yang kedua, setiap kita, saudara-saudara, harus menjadi saksi Tuhan yang benar. Apa yang dituntut firman Tuhan itu dari seorang saksi yang benar, saudara-saudara. Di dunia ini sudah terlalu banyak saksi dusta. Ya, orang sudah disumpah pun di pengadilan berani berbohong, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita ayat 6-8 begini. Datang seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi, memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia, semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi ini mengajar kepada kita apa tentang Yohanes Pembaptis, saudara? Dia seorang saksi yang benar. Dia menyatakan apa? Yang pertama, aku bukan terang itu. Yang kedua, aku diutus untuk bersaksi tentang terang itu. Yang ketiga, saudara-saudara, tujuannya apa seorang saksi yang benar? Supaya orang percaya kepada dia yang aku saksikan. Simpen dalam hati kita, saudara. Aku bukan terang itu. Aku diutus ke dunia menyaksikan terang itu. Supaya kamu menjadi percaya kepada dia yang aku saksikan. Itu luar biasa, saudara. Kita melihat 3 hal ini penting untuk menjadi seorang saksi yang benar. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita bukan terang itu. Kesaksian Yohanes Pembaptis itu ingin menyatakan bahwa dia bukan Mesias. Bukan Elia, bukan Nabi, saudara. Jadi kesaksian aku bukan ini, saudara. Ini penting dalam hidup kita. Karena ini berarti, saudara, kita itu sadar diri kita itu siapa sebenarnya. Di hadapan Tuhan, saudara. Dunia ini dengan berbagai adat istiadat, budaya, saudara-saudara telah mempengaruhi kita, menggoda kita, aku, terus, saudara. Iya benar aku, saudara. Tapi firman Tuhan berkata sekali lagi, Yohanes Pembaptis menolak bahwa dirinya penting. Bukan aku, tapi Kristus. Jadi Yohanes itu memberi kita teladan, saudara, bahwa ia bersaksi bagi terang, tetapi mengaku bahwa ia bukan terang itu. Ini hebatnya, saudara. Dia bersaksi tentang terang, tapi saya bukan terang itu. Ia bersaksi bagi Mesias, tapi mengakui dengan rendah hati bahwa dia bukan Mesias itu. Ia hanya merintis jalan bagi Mesias. Sama juga dengan kita. Bukan aku Tuhan, tapi Engkau yang memberi tugas kepada kami menjadi terang. Yohanes mengajar untuk kita boleh melihat diri kita seperti apa keadaan yang sebenarnya. Kita tidak boleh menganggap diri kita penting, sehingga menjadi tinggi hati, saudara-saudara. Yohanes Pembaptis itu seorang yang besar, tetapi dia membuktikan dirinya seorang sangat rendah hati. Dari mana, saudara? Dari kalimatnya sendiri. Buka tali kasut Yesus pun aku tidak layak. Nah itu yang pertama seorang saksi yang benar, saudara-saudara. Bukan aku Tuhan. Aku tidak mau mengambil kemuliaan-Mu. Orang semacam ini tidak mungkin tidak dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, kita diutus untuk bersaksi tentang terang itu. Saksi yang benar itu. Jadi seorang saksi yang benar itu bukan bicara tentang dirinya sendiri, saudara. Ini pelajarannya. Yesus itu adalah terang itu. Kita menunjukkan orang lain, saudara, kepada terang itu. Coba perhatikan Yohanes Pembaptis. Tidak ada satu kalimat dia bicara tentang dirinya. Itu kualitas seorang saksi, saudara. Kecuali nanti di akhir kita akan bahas, saudara. Hanya suara saja. Itu yang dia saksikan dalam dirinya. Luar biasa, saudara. Kita menjadi saksi itu bukan pengalaman sendiri yang dipentingkan, saudara. Tetapi kebenaran. Kebenaran bahwa Kristus telah mati. Dia sudah bangkit kembali. Dia adalah satu-satunya pengharapan bagi dunia ini. Itu. Bukan, saudara, maksud saya kita tidak boleh bicara pengalaman sama sekali. Ya, Paulus memberi contoh, saudara. Dia juga memberitahu pengalaman dia diangkat ke tingkat ketiga, segala macam, saudara. Tapi jelas. Porsinya, saudara, jelas sekali. Berapa persen itu dari seluruh kesaksian dia.
Ya, dan tujuannya itu, saudara, jelas. Yaitu supaya orang percaya kepada kesaksian dia tentang Kristus. Jadi Tuhan tahu siapa kita, saudara. Kita itu bicara tentang diri kita atau tentang Tuhan. Sekali lagi kita diingatkan, kita diutus untuk bicara tentang Kristus. Dan yang ketiga, saudara, tujuan dia bersaksi, seorang saksi yang benar itu supaya apa? Semua orang menjadi percaya. Kita sering pikir, saudara, aduh bagaimana ya bawa orang kepada Yesus, susahnya setengah mati, saudara. Ya memang, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri, saudara. Itu Roh Kudus yang bekerja. Saudara-saudara, dari mulut hamba Tuhan di gereja, saya menjadi orang Kristen yang percaya. Karena ada teman saya yang ajak saya ke gereja. Teman saya itu sudah dipakai, saudara, sebagai misionaris yang informal oleh Tuhan. Mengajak saya ke gereja. Ayo datang ke gereja. Karena mungkin dia tidak kurang fasih lidahnya, saudara. Dia kurang pengetahuannya tentang siapa Yesus bisa sampaikan kepada saya. Mungkin dia juga malu, saudara. Ayo ajak ke gereja. Itu. Saya kenal Yesus, saudara. Murid-murid Yesus yang awal juga begitu. Saudara-saudara, kesaksian Yohanes Pembaptis ayat 34-37, saya bacain. Yohanes berkata, aku telah melihat dia. Itu kesaksiannya. Very simple. Aku telah melihat Kristus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian bahwa ia inilah anak domba itu yang menghapus dosa dunia. Simple as that. Tapi, saudara, apa yang ditulis kitab suci? Lalu kedua muridnya itu yang di pinggir dia, saudara, murid dia sendiri. Mendengar apa yang dikatakan oleh dia, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Itu. Seorang saksi itu begitu. Jadi, dia tidak hitung untung ruginya sendiri, saudara. Nggak apa-apa, saya kekurangan murid. Memang tujuan saya itu untuk supaya murid saya ikut Yesus. Bukannya ikut saya. Saudara, sama dengan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Jangan hitung untung ruginya. Saudara, itu untuk bawa orang itu percaya kepada Yesus. Itu tujuannya sebetulnya. Beritahu. Ajak, saudara. Itu Roh Kudus yang bekerja membuat kita percaya. Hal sederhana ini yang dilakukan sebagai saksi Kristus. Beri orang lain tahu tentang Yesus. Tujuannya supaya mereka menjadi percaya. Mari kita ikut teladan Yohanes Pembaptis. Menunjuk orang kepada Yesus Kristus. Maka mereka menjadi percaya, saudara. Tujuannya supaya menjadi percaya. Nah, saudara-saudara, di sini ada satu hal ingin saya bahas. Ini harus peka berarti melihat apa tujuan kesaksian. Membawa orang kepada Kristus, saudara. Berarti bukan fokusnya kepada diri kita. Yang ingin menonjolkan diri, yang ingin menjadi pahlawan, saudara. Tetapi firman Tuhan itu mengajarkan saya bukan terang itu. Saya justru diutus bersaksi tentang terang itu supaya mereka percaya. Dengan satu kesadaran, saya bukan terang itu. Berarti apa, saudara? Saya tidak bisa menjadi solusi untuk setiap problem orang lain. Kita seringkali jiwanya itu seperti pahlawan besar, saudara-saudara. Ingin menjadi solution bagi semua problem orang. Tidak, saudara. Orang yang datang konseling sama kita itu, bawa mereka sama Tuhan. Itu tugas kita. Saudara-saudara, kalau di hati kita itu sudah ada motivasi, oh iya, bagus. Saya jadi pendeta terkenal nih, banyak orang konseling datang sama saya. Cilakalah saya, saudara. Bukan itu. Tugas kita itu bawa orang kepada Yesus. Itu tugas kita. Bukan kita yang menerima semua itu, saudara. Yang kebetulan kita hebat psikologinya, kita hebat, saudara, pengetahuan ini dan itu. Tidak. Bawa mereka. Tidak boleh kita mengambil posisi Kristus, saudara. Tidak pernah boleh terjadi. Firman Tuhan mengajarkan, aku bukan terang itu. Lihatlah kepada Yesus. Dia bisa menyelesaikan semua masalahmu. Itu sebab harus dijaga keseimbangannya di antara ini, saudara. Ya, bagaimana kita itu mengajak orang. Bagaimana kita itu menunggu orang. Itu semua ada bijaksananya sendiri. Supaya kita jangan jadi pahlawan, saudara. Yang sepertinya bisa membereskan semua solusi manusia. Ini menjadi prinsip dari semua pelayanan pastoral. Membawa orang yang berkebutuhan kepada Yesus. Bukan kepada diri kita sebagai problem solver. Saudara harus ingat baik-baik. Rendah hati, ya, membawa orang kepada Yesus. Dialah terang yang asli itu. Dia yang bisa menyelesaikan semua masalah manusia. Sehingga akhirnya, saudara,
orang-orang yang bermasalah itu disembuhkan dan mereka menjadi percaya kepada Yesus. Imannya bertumbuh. Artinya, saudara, kita tidak boleh melihat kesaksian kita itu yang penting. Harus selalu ingat tujuannya. Kalau kita keasikan bicara, saudara, kasih kesaksian, maka tujuannya bisa geser. Memang kita mengerti, saudara, bahwa kita tidak mungkin membuat orang percaya. Tidak mungkin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Itu yang harus kita sadari, saudara. Itu sebab seorang yang mau menjadi saksi itu harus dipenuhi Roh Kudus. Saudara-saudara, setiap kita mau membawa orang datang kepada Kristus, doa dulu. Bukan mengandalkan kemampuan kita, saudara. Bukan. Doa dulu. Minta Tuhan bekerja. Melalui kesaksian kita yang mungkin sederhana, saudara-saudara. Andalkan kuasa Tuhan. Saudara-saudara. Yang ketiga, menjadi seorang saksi itu punya kualitas. Ini yang terakhir, saudara. Poin terakhir. Kualitas seorang saksi. Di ayat 20, dia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa kamu? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau nabi yang akan datang itu? Ia menjawab lagi, bukan. Ini sekali lagi, saudara, hal yang paling penting dituntut oleh Tuhan sebagai saksi itu adalah kerendahan hati. Orang, saudara, dipanggil menjadi saksi Tuhan itu harus rendah hati. Itu kualitas yang pertama. Menjadi saksi Tuhan. Di dalam diri Yohanes Pembaptis kita belajar satu sifat, saudara. Dia itu melupakan dirinya. Supaya yang diingat itu Kristus. Ini luar biasa loh, saudara-saudara. Itu luar biasa, saudara-saudara. Jadi saya pernah ingat ya, satu dosen tuh mengajar kira-kira begini, saudara. Kalau saya terapkan ke dalam konteks saya sekarang ya. Kalau misalkan saya nanti dipindah, saudara, tidak menjadi gembala di sini lagi. Lalu saudara tuh nangis-nangis, saudara. Karena saya pergi, saya sudah gagal menjadi pendeta di sini. Saudara mengerti maksudnya? Saudara itu jadi ingat sama saya, bukan sama Tuhan. Saya tidak mau itu, saudara. You have to see God. You have to look at Jesus Christ. Itu yang saya khotbahkan setiap minggu. Saudara-saudara. Supaya saudara melihat kepada Kristus. Dia yang mencintaimu. Dia yang memanggilmu menjadi saksinya. Itu yang saya khotbahkan. Bukan diri saya sendiri. Itu teguran firman Tuhan terus mengalir. Rendahkan dirimu, rendahkan dirimu. Yohanes Pembaptis, lupakan diri. Kamu ingat Kristusnya. Saudara-saudara, kita mengingat kalimat Yohanes Pembaptis, bukan? Biarlah Kristus itu makin besar dan aku makin kecil. Itu, saudara. Itu yang luar biasa. Ini kita diingatkan itu oleh sifat kerendahan hati daripada Yohanes Pembaptis. Ini yang menjadi kualitas yang utama, saudara, seorang saksi Kristus. Kalau kita bukan, saudara, harus jujur berkata bukan. Kita tidak boleh mengambil jasa orang lain atau mencuri kemuliaan milik Tuhan, saudara. Yang pertama, Yohanes Pembaptis di dalam kesaksiannya berkata, aku bukan Mesias. Jelas, saudara-saudara. Ini kesaksian Yohanes tentang dirinya. Aku bukan Mesias. Apakah engkau Mesias? Orang Lewi itu tanya, saudara, dan imam-imam itu. Karena zaman itu, saudara, orang-orang Yahudi itu kan dijajah Romawi. Ya, jadi mereka itu berharap ada seorang pembebas yang datang menyelamatkan mereka. Itu situasinya, konteksnya, saudara. Jadi orang-orang Yahudi di zaman Yohanes itu tunggu. Siapa penyelamat itu yang sudah dijanjikan? Dan mereka lihat Yohanes itu. Waduh, ini luar biasa, saudara. Teriak-teriak, berseru-seru, persiapkan jalan, bertobatlah kamu. Wah, mungkin ini. Saudara, sebenarnya Yohanes, saudara, yang sudah begitu banyak pengikutnya ya. Kalau ditanya, saudara, bisa saja mengaku dia adalah Mesias. Seperti yang terjadi di zamannya, saudara, sudah ada Mesias palsu muncul, saudara. Seperti ditulis di dalam Kisah Rasul. Teudas lah namanya. Yudas lah, saudara. Itu memiliki banyak pengikutnya. Tetapi justru Yohanes menolak godaan itu. Dia sadar siapa dirinya. Aku bukan Mesias. Itu kerendahan hati itu, aku bukan, saudara. Kembalikan kepada apa yang milik orang, apa yang milik kita.
Setelah mendengar Yohanes menyangkal bahwa dia adalah Mesias, saudara, para imam dan orang Lewi itu dari delegasi Sanhedrin itu menjawab, lalu bagaimana sekarang? Mereka berkata, jika kamu bukan Mesias, siapa kamu? Gitu loh. Jadi mereka mulai melihat beberapa kemungkinan ini, saudara. Apakah kamu Elia? Kenapa, saudara, mereka tanya pertanyaan aneh seperti ini? Karena orang-orang Yahudi itu di zaman Yohanes, saudara, mereka percaya Nabi Elia itu akan datang lagi ke bumi ini. Sebelum Mesias itu datang, saudara. Itu kepercayaannya. Nah, ini dituliskan di mana? Di Maleakhi 4. Ayat 5 sampai 6. Ya, saya bacain buat saudara. Lihatlah, aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Itu. Jadi mereka tuh mungkin ada kemungkinan nih Elia gitu. Dengan kata lain, saudara, sebelum masa sunyi selama 400 tahun itu dimulai, Allah itu berjanji melalui Nabi Maleakhi bahwa sebelum hari Tuhan datang, Ia akan mengutus Elia memberitahu lebih dulu. Itu sebabnya orang-orang Yahudi itu tunggu, saudara. Kapan Elia ini datang? Jadi itu dasarnya. Jadi karena dasar nubuatan Nabi Maleakhi itu, para pemimpin Yahudi itu melihat mungkin Yohanes Pembaptis ini Elia. Karena kelakuannya, saudara. Mereka tanya, apakah kamu Elia? Sekali lagi jawaban tegas, saudara. Bukan. Jawaban itu timbulkan masalah, saudara. Karena Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis itu apa, saudara, kepada muridnya. Itu dicatat di dalam Matius 11 ayat 4 loh. Yesus sendiri bilang, saudara, jika kamu menerimanya, katanya, ialah Elia yang akan datang itu. Waduh, dia bukan. Yesus bilang dialah Elia. Bagaimana, saudara, ini? Jadi Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa Yohanes Pembaptis itu Elia di dalam arti tertentu. Saudara, jangan salah paham. Jadi artinya, saudara, pelayanannya itu merupakan penggenapan dari nubuat Maleakhi. Meskipun Yohanes Pembaptis secara pribadi itu bukan Elia, saudara. Tetapi kuasanya, khotbahnya, saudara, kelakuan dia itu mirip sama Elia. Gitu. Ini dibuktikan perkataan malaikat kepada Zakaria, saudara. Di Lukas 1 ayat 17. Bahwa Yohanes Pembaptis itu akan pergi mendahului Mesias artinya. Di dalam roh dan kuasa Elia. Itu luar biasanya, saudara. Jadi Yohanes itu bukan reinkarnasi dari Elia. Ya, kita tidak percaya ada reinkarnasi, saudara-saudara. Tapi pelayanannya itu ditandai dengan semangat dan kuasa yang serupa dengan Elia. Jadi Yohanes itu jujur ketika dia mengatakan, aku bukan Elia. Saudara-saudara, Yohanes itu sadar siapa dirinya. Kemudian para imam dan orang Lewi itu tanya lagi terakhir kali, apakah kamu nabi? Siapa, saudara, yang dilihat oleh utusan dari Yerusalem itu? Mereka ingat nubuatan dari kitab Ulangan, saudara, 18 ayat 18. Bahwa Tuhan itu beritahu kepada Musa itu apa? Aku akan membangkitkan bagi bangsa Israel, ya saudara, seorang nabi seperti kamu dari antara saudara-saudara mereka. Dan aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan ia akan berbicara kepada mereka semua yang kuperintahkan kepadanya. Jadi selama berabad-abad, saudara, orang-orang Yahudi terus tunggu. Bukan hanya kedatangan kembali Elia, tapi juga nabi yang khusus itu, seperti Musa. Musa itu bukan hanya nabi, saudara, tapi juga pengantara perjanjian lama. Jadi seorang nabi seperti Musa akan menjadi seorang nabi yang akan menjadi pengantara perjanjian baru, itu Mesias. Maka para pemimpin Yahudi itu tanya sama Yohanes, apakah kamu nabi yang akan datang itu? Apakah engkau itu Musa yang kami tunggu-tunggu itu? Tapi sekali lagi jawaban Yohanes, saudara, bukan. Waduh, saat itu, saudara, ini orang-orang yang diutus itu, imam dan Lewi itu, saudara, sudah frustrasi. Maka di ayat 22, saudara, kata mereka kepada, siapa kamu? Sebab kami itu harus kasih jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Ini yang luar biasa, saudara. Yohanes bilang apa? Akulah suara. Suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya, Yohanes dengan begitu tenang, saudara. Dia menjawab mereka dengan segala kerendahan hati. Dia menggiring pikiran mereka, saudara, bukan kepada kitab Maleakhi.
Bukan kepada kitab ulangan, saudara. Tetapi Yohanes membawa mereka kepada kitab apa, saudara? Yesaya. 40 ayat 3 sampai 5 yang kita baca tadi bertanggapan, saudara. Ada suara yang berseru-seru. Ingat nggak itu di kitab Yesaya tuh? Persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup. Gunung dan bukit diratakan. Tanah berbukit menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri yang telah berkata ini. Nubuat itu, Yohanes bilang. Kamu ingat nggak yang Yesaya ngomong itu? Itulah aku. Itu. Aku hanya suara itu. Saudara-saudara. Aku orang yang dilihat dan didengar oleh Yesaya di dalam penglihatannya. Gitu. Jadi aku datang untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias, bukan untuk meninggikan diri. Yohanes saat itu, saudara, tidak mengatakan, akulah orang yang besar dari Allah. Aku orang rohani yang besar, saudara, yang agung. Aku seorang yang besar dipakai oleh Tuhan. Tapi dia berkata apa, saudara? Akulah suara. Suara itu bisa dilihat apa enggak, saudara? Enggak bisa. Tujuan dia itu bersaksi bukan untuk dilihat orang. Saudara-saudara, itu luar biasa loh. Ini menjadi kesadaran ingatan bagi kita, ya saudara. Kita juga mau, saudara, menjadi suara yang tidak bisa dilihat tapi bisa didengar. Nah, ini saudara. Suara itu hanya bisa didengar, lalu setelah itu hilang, saudara, bunyinya. Tapi apa yang kita dengar itu, saudara, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi emosi kita. Ya, saudara-saudara, itu luar biasa, saudara. Aku hanyalah suara. Saya sendiri, saudara-saudara, main gitar, ya, saudara. Dan memang, saudara-saudara, kalau mau mengetahui di dalam sejarahnya, kenapa, saudara, komponis semacam Bach, Beethoven, itu tidak menulis banyak untuk gitar, saudara. Mereka menulis hanya di iringannya. Karena memang gitar belum develop seperti sekarang. Suaranya belum bisa sustain begitu lama, saudara. Jadi suaranya itu ketika dipetik itu decay. Dia mati. Jadi gitar itu lebih cocok, saudara, untuk kesaksian ini sebenarnya. Dia suaranya hilang tapi mempengaruhi orang. Gitu. Yang dengar, coba saudara sudah mendengar gitar ya. Artinya gimana, saudara? Waduh, luar biasa. Sangat intimate. Gitu ya. Beda sama piano, saudara. Piano diinjek pedal bisa gah, apalagi organ, saudara. Dukcak, dukcak. Terus suaranya bisa sustain. Tidak. Saudara, alat petik musik itu setelah dipetik suaranya hilang. Ya. Saudara-saudara, suaranya hilang. Tapi ketika bunyi, dia mempengaruhi orang. Saudara-saudara, aku hanyalah suara. Aku bukan datang untuk mengadakan mujizat supaya orang melihat aku. No. Saudara-saudara, supaya ada satu orang takjub melihat saya. Tidak. Tidak ada satu kali pun mujizat dikerjakan Yohanes. Tetapi banyak orang yang menjadi percaya karena dia. Aku bukan firman itu. Aku hanya suara yang menyampaikan pesan firman itu. Nah, ini seorang saksi, saudara. Suara itu berarti hanya medium. Ya, saudara. Medium bagi firman. Saya bukan firman itu. Saudara-saudara. Tidak ada yang melihat suara. Sama seperti musik. Kan saudara bisa melihat musik kan? Nggak bisa. Saudara hanya bisa mendengar, saudara. Lukisan saudara bisa lihat. Seni patung saudara bisa lihat, saudara. Tetapi suara itu lebih kekal. Karena tidak bisa dilihat. Tidak bisa dibakar. Tidak bisa dibuang. Kalau sudah bersuara, itu tersimpan di dalam memorimu. Jadi apa yang saudara suarakan, saudara. Kalau mau gosip orang, ngejelekin orang, itu nggak boleh. Jangan, saudara. Itu tersimpan terus di memori orang. Kalimat yang membangun, kesaksian tentang Tuhan, itu yang harus dibicara. Karena suara itu hilang, nggak kelihatan. Tapi tersimpan di memori orang. Saudara hati-hati bersuara. Aku bukan firman itu. Aku hanya bersuara untuk menyampaikan pesan firman. Aku hanya menjadi medium bagi firman. Saudara, kalau bagi Johannes Calvin, yang menjadi medium bagi firman masuk ke dalam hati, itulah musik. Saudara ngerti? Itu teks firman Tuhan yang saudara nyanyiin setiap minggu di gereja. Itu medium
saluran, saudara, supaya firman Tuhan itu masuk ke hati orang dengan lebih jitu. Pakai melodi, gitu. Kalau saya khotbah kan nggak ada melodinya, masa saya harus nyanyi, saudara, di atas mimbar waktu mengkhotbahkan ini kan nggak bisa, terlalu lama jadinya. Tapi saudara, himne itu yang saudara nyanyikan setiap minggu di gereja atau di rumah ya. Kalau saudara ada semangatnya ingin nyanyi Tuhan, nyanyi buat Tuhan. Itu tuh firman Tuhan itu, saudara, sampai kepada hatimu. Karena melodi itu yang menyampaikan. Jadi melodi itu menjadi medium untuk penyampaian firman. Ya, saudara kalau dikasih karunia menyanyi, saudara-saudara, ya, oleh Tuhan itu luar biasa. Ya, karena itu sebagai medium penyampaian firman kepada hati orang. Gitu. Kita tidak boleh meremehkan saudara-saudara orang-orang yang nyanyi-nyanyi itu. Ya, baik di kur, baik di luar mungkin mereka nyanyi, saudara nyanyi ya. Itu sampai kalau zaman dulu kan si Arius itu nyanyi-nyanyi juga di pasar, saudara. Orang jadi terjebak semua sama ajaran dia bahwa Yesus itu dicipta lebih rendah dari Allah. Itu nyanyi-nyanyiin di pasar, saudara. Gitu. Jadi saudara-saudara, suara yang menjadi medium itu, dia masuk ke telinga, saudara. Suara yang merupakan pesan firman itu dan menghasilkan iman. Yohanes Pembaptis ingin orang-orang melihat kepada Yesus dan melupakan dia. Yohanes ingin suaranya didengar, tidak perlu dilihat. Ini kontras dengan Farisi yang melakukan segala kegiatan agama itu justru dilihat orang. Yohanes tidak, saudara. Dia ingin kesaksiannya didengar, bukan dilihat. Sehingga suaranya menyaksikan Kristus, menegur dosa, membongkar hati manusia. Mereka bertobat dan kembali kepada Yesus. Itu witness of Jesus Christ. Tujuan pelayanan Yohanes Pembaptis hanya satu, saudara. Meninggikan Kristus. Biar dia makin besar, saya makin kecil. Itu misi dia. Misi yang dia perjuangkan sampai kepalanya dipenggal. Saudara-saudara, mari kita ikut teladan Yohanes Pembaptis. Menjadi seorang saksi yang ingin bersuara. Bukan ingin dilihat. Setelah suara berhenti, firman kekal selama-lamanya. Tidak pernah sia-sia keluar dari mulut kita. Saudara, suara Yohanes Pembaptis sudah lama berhenti. Tetapi firman itu tetap selamanya. Kita masih mengkhotbahkan hari ini. Saudara, orang-orang kudus yang terbesar bagi gereja Tuhan itu mempunyai karakter seperti Yohanes. Bakat kita bisa berlainan, saudara. Bisa berbeda-beda. Karunia bisa bermacam-macam. Itu semua anugerah Tuhan, saudara. Tetapi satu sifat yang sama daripada mereka semua, yaitu kerendahan hati. Itu suara. Suara. Saudara-saudara. Firman Tuhan berkata Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Itu kualitas seorang saksi Tuhan yang baik. Dia tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dia tidak ingin terus diingat orang lain. Dia hanya ingin rajanya diingat dan dipuji. Dia mengerjakan segala sesuatu dengan prinsip ini, saudara. Dia rela menjadi kecil asal Kristus yang dibesarkan. Ini yang harus menjadi teladan bagi kita semua. Sebagai saksi Kristus. Baik apapun pekerjaan kita, saudara. Kalau kita menyaksikan Kristus, maka kita harus belajar melupakan diri kita sendiri. Berarti kita merelakan diri untuk berkorban bagi Kristus. Mengorbankan keuntungan sendiri untuk membawa orang lain kepada Yesus. Saudara, saya cerita ilustrasi daripada Dr. John Sung. Dia berkata begini, saudara. Allah menciptakan seorang pelayannya itu lebih sulit daripada menciptakan alam semesta. Ini soal kerendahan hati itu. Menjadikan seorang Kristen, seorang pelayan Tuhan, saksi Kristus menjadi rendah hati itu susahnya, saudara. Lebih susah daripada mencipta alam semesta. Allah membentuk pelayannya jauh lebih sulit daripada membentuk seluruh alam semesta ini. Itu John Sung, saudara. Karena dia sendiri mengalami kesulitan, saudara, selama 193 hari. Dimasukin ke rumah sakit jiwa. Karena dia saking, saudara-saudara, waktu itu, ya terdorongnya oleh roh Tuhan. Dia bersaksi, saudara, kepada teman-temannya itu. Saya sudah terima Yesus, saya sudah terima Yesus. Yesus membebaskan saya daripada ikatan dosa. Disangka gila, saudara. Dimasukin rumah sakit gila 193 hari. Baca Alkitab, saudara, 40 kali. Itu sangat menggerakkan hati kita, saudara-saudara. Jadi,
Tuhan membentuk dia secara khusus, John Sung itu. Waktu Allah mencipta, dia bilang, dia hanya perlu ucapkan satu kalimat. Jadilah terang. Jadi. Beres, saudara. Tetapi ketika Tuhan menciptakan seorang hambanya yang rendah hati, dia perlu kirim anaknya sendiri, Yesus, untuk mati dan bangkit bagi dia. Baru dia dimungkinkan untuk belajar teladan Kristus yang sudah mengosongkan dirinya itu. Dia dimungkinkan belajar daripada Yohanes Pembaptis, hambanya yang setia itu. Kemudian sesudah dia mengirimkan Yesus, saudara, untuk mati dan bangkit bagi dosanya, dia mengirimkan kesulitan demi kesulitan untuk membentuk dia. Kadang-kadang dia malah ngomel, malah bersungut-sungut. Sabar Tuhan. Dia terus bekerja mengikis kita, membersihkan kita, menguji sampai akhirnya kita jadi orang yang rendah hati. Saudara-saudara, marilah kita belajar memiliki sifat seperti Yohanes, rendah hati. Tanda orang yang sudah diselamatkan, sadar diri adalah pendosa yang menerima anugerah Tuhan. Anugerah kerendahan hati ini muncul, saudara, di saat terakhir itu sudah telat. Di ranjang kematian kita, saudara. Tidak ada hal lain lagi yang bisa kita banggakan. Bisakah saudara membawa setiap kekayaan yang saudara cari? No. Di situ saudara hanya bisa ingat semua kalimat Yesus. Saudara-saudara, semua karunia kita, uang kita, waktu kita sudah selesai. Finish. What have you done? Saudara, pertanyaan Yesus cuma satu. Apa yang kamu sudah gunakan untuk setiap waktu yang kuberikan kepadamu? Talenta yang kuberikan kepadamu? Uang yang kutitipkan kepadamu? What have you done? Saudara-saudara, jadilah saksi Kristus selama masih siang. Malam akan tiba, kita tidak bisa kerja apapun. Waktu kita di ranjang kematian kita masing-masing, saudara. Berbahagialah kita yang sudah mengerjakan tugas sebagai misionaris. Misionaris bagi pekerjaan Tuhan. Sudah hidup menjadi saksi Tuhan. Pakai waktu baik-baik. Saudara-saudara, memberitahu orang lain tentang Yesus Kristus. Hidup memuliakan dia baik-baik, saudara-saudara. Lidah dipakai membangun orang lain, menyaksikan Kristus. Saat itu kita akan kembali dengan tenang kepada Tuhan. Saudara, jangan tunggu saat itu tiba dulu, sudah telat. Itu sebabnya firman Tuhan tuh bilang selama masih siang itu artinya selama kesempatan masih ada. Tubuh masih sehat. Pakai, saudara, untuk bersaksi. Marilah kita menjadi saksi bagi Kristus. Biarlah Kristus makin besar dan aku makin kecil. Amin.